biasanya UMKM itu karena bersaing masalah harga. Ya. Ya. Lalu bagaimana supaya harganya masuk supaya tidak rugi. Ya. Nah, itu menurunkan kualitasnya. Perang-perangan harganya rusak semua, jebol semua nanti. Pengusahanya jebol semua di situ. Saudaraku, selamat sore. Kembali kita jumpa di Grego Business Corner. Sebuah ruang obrolan ringan tempat kita berbagi cerita, usaha, kerja keras, dan keberanian untuk memulai dari hal yang kecil. Pada sore hari ini kita tidak berbicara tentang bisnis besar dan teori-teori yang rumit, tetapi tentang langkah nyata, yaitu tentang orang-orang yang biasa yang ingin hidup lebih mandiri lewat usaha. Hari ini kita akan berbincang tentang UMKM, yaitu tentang bagaimana menentukan usaha yang tepat, memulai dengan modal terbatas, menjaga kualitas, hingga mengenali kapan pasar mulai menerima usaha kita. Obrolan ini mewakili banyak orang di luar sana yang sebenarnya ingin mulai tapi masih ragu. Semoga percakapan hari ini bisa memberi keberanian, bukan hanya pengetahuan, bukan hanya ilmu. Dan saya Grego Julius, bersama saya Bapak Munawar, dan inilah Grego Business Corner. Selamat sore Pak Munawar. Selamat sore Bapak. Sorry Pak, ini gak serak-serak dikit. Biasa. Apa kabar Pak? Baik Pak Dege, ya. Ini agak serak-serak dikit. Wah, karena hujan. Memangnya kalau kena udara dingin gitu jadi serak gitu ya Pak? Alergi ya? Kadang-kadang Pak. Oke. Tapi yang penting sehat. Ya. Iya. Monggo Pak Munawar, kalau ada yang perlu kita diskusikan pada sore hari ini, silakan. Terima kasih Pak. Ini kesempatan bagi saya bertemu dengan Bapak. Di saat-saat ini kami juga ingin banyak bertanya-tanya tentang usaha UMKM yang biasanya kami geluti, tapi saya kepingin banyak untuk menimba ilmu dari Bapak dalam hal usaha di bidang UMKM. Oke. Untuk pertanyaan saya hubungannya dengan pendirian UMKM. Mungkin bagaimana untuk menentukan UMKM yang cocok di wilayah saya tinggal dalam hal menentukan jenis usaha apa biar bisa lebih maju. Oke, jadi maksudnya Bapak kepengen mendirikan usaha tapi di sekitar kediaman tinggal Bapak, saya, gitu. iya. Kira-kira bisnisnya apa gitu Pak? Iya. Oke. Iya. Baik Pak Munawar, itu pertanyaannya ini penting sekali ya, dan sebenarnya ini juga mewakili banyak orang di luar sana yang ingin mulai usaha tapi masih bingung harus dimulai dari mana. Iya. Ya. Oke, saya akan menjawab dengan versi saya Pak ya. Iya. Mungkin dari orang lain bisa versi yang Berbeda-beda. lain. Ya nggak apa-apa. Iya. Nanti kalau Bapak sekiranya cocok ya diambil, kalau enggak ya dibuang saja. Iya. Ya oke, begini Pak Munawar. Menentukan usaha UMKM yang cocok itu jangan dimulai dari apa yang lagi tren sekarang. Ya. Iya. Iya. Tapi dimulai dari lingkungan sekitar kita sendiri. Iya. Bukan dari yang tren. Ini kalau anak muda sukanya yang lagi ngetren apa, mereka Ikut-ikutan. Ya, yang seperti, tapi Bapak harusnya sudah lebih pengalaman dari anak-anak muda. Karena sekarang usianya sudah kepala 5 ya Pak ya. Betul. Baik Pak Munawar, ada 3 langkah sederhana. Tapi sangat menentukan ini. 3 langkah itu. Pertama adalah buka mata. Dan bukan buka Google ya Pak ya. Oh ya. Tapi buka mata kita sendiri. Coba perhatikan di tempat kita ini. Pagi-pagi itu ketika
bapak nanti nongkrong di rumah, pagi-pagi itu orang pada kemana sih? Ya. Catat ya situ. Lalu kalau malam hari mereka ngapain? Ya, Ya. kalau pagi-pagi mereka ngapa? Nongkrong saja di situ Pak. Ya, ditongkrongi maksudnya. Kalau malam itu mereka ngapain? Orang-orang yang sekitar itu, kalau mereka tuh beli itu beli apa saja sih? Beli apa saja yang dibeli? Oke. Makan misalnya. Makan apa? Mengeluhnya apa? Kalau makan di sini kok nggak enak gitu loh. Ya, catat Ya. aja. Oke. Ya. Ya, kadang-kadang peluang usaha itu bukan karena belum ada, tapi karena yang ada belum memuaskan mereka. Misalnya ada rumah makan, ada warung makan, di situ banyak warung makan. Tapi mereka tuh merasa belum menemukan sesuatu yang pas rasanya dengan cocok dengan mereka. Betul. Coba Pak, itu diinventaris dulu misalnya. Ya, tidak hanya rumah makan misalnya, usaha yang lain, apapun juga. Misalnya usaha jual kebutuhan sehari-hari misalnya itu. Ya. Apa yang belum puas dengan mereka itu? Catat saja itu. Nah, kadang peluang usaha itu bukan karena belum ada, tapi karena sekali lagi belum memuaskan bagi mereka. Nah, warung ada misalnya, tapi rasanya biasa-biasa saja, kurang sesuai. tidak spesifik, begitu ya. Misalnya apa? Usaha apa? Misalnya laundry misalnya Pak ya. Ya. Ada kan ya laundry di sana ya. Ada. Ya. Tapi antrinya itu lama. Ya. Ya, servisnya kurang bagus. Ya, servisnya kurang bagus. Seperti itu ya. Jajanan ada, tapi tidak bersih misalnya gitu loh. Ya kadang-kadang kita mau beli aja juga mikir dulu lah. Ini bersih enggak ini? Jangan-jangan nanti saya beli di situ sakit perut gitu loh. Berarti diperbolehkan jenis yang agak sama dengan orang yang di setempat itu udah ada usahanya, Pak? Bisa juga, tapi harus membuat yang beda. Oh iya. Seperti tadi Bapak tongkrongi pagi mereka ngapa, siang apa, malam apa, tongkrongi lah yang dibeli apa kekurangannya, apa yang dibutuhkan mereka, apa yang diinginkan mereka, catati semua Pak gitu. Nah dari situ, disitulah peluang. Oh iya. Kalau Bapak bisa membuat, jual satenya kok nggak enak, aku bisa beli yang enak, bisa bikin yang enak gitu. Itu peluang Pak. Iya. Itu tadi yang pertama. Lalu yang kedua, tanyakan pada diri sendiri. Saya kuatnya di mana? Maksudnya saya kuatnya di mana itu begini. UMKM itu bukan soal modal yang besar, tapi soal ketahanan mental. Ya. Ini yang penting. Kalau usahanya itu tidak sesuai dengan karakter kita itu cepat capek Pak. Iya Pak ya, karena aku kok nggak suka ya dengan usaha seperti itu. Ya bosen, kita nanti capek. Nah kalau misalnya seperti contoh ya, kalau Pak Munawar orangnya suka ngobrol, nah itu buka usaha jasa atau warung atau kopi atau servis atau lain-lain. Nah itu cocok Pak. Yeah. Kalau Bapak suka ngobrol. Bapak kalau telaten misalnya, tekun misalnya, yang barang-barang produksi, makanan, kerajinan, gitu. Itu sesuai karakter kita. Kalau Bapak itu rapi, sukanya rapi-rapi dan sistematis gitu, lah itu logistik yang kecil ya, laundry, reseller gitu. Oke, masalah itu. Jadi menurut saya jangan memaksa diri ikut orang lain yang sudah viral. Tapi tidak sesuai dengan karakter kita. Walaupun sudah viral tapi tidak sesuai dengan karakter kita, ya jangan Pak. Ya, nanti capek. Capek mental di situ Pak ya. Berarti sesuai keinginan hati kita mau kemana gitu ya Pak ya. Ya, walaupun tadi kan sudah riset toh. Ya. Ternyata yang diingini konsumen itu tidak sesuai dengan hati kita. Ya jangan. Ya. Lalu yang ketiga, mulailah dari sesuatu itu yang kecil dulu, bukan mimpi yang besar ya. Dan UMKM yang sehat itu biasanya lahir dari kalimat sederhana. Misalnya lahirnya begini, seandainya di sini ada yang seperti ini,
maka akan menjadi digemari banyak orang loh. Iya, betul. Nah, Bapak berandai-andai. Bukan saya mau bikin usaha yang besar. Wah, itu kacau nanti. Jadi sekali lagi, apa yang kira-kira disukai konsumen? Di sini tuh apa? Jangan selalu langsung besar. Karena Anda biasanya anak muda idealis ya Pak ya. Iya. Langsung bikin besar. Jadi menurut saya mulailah dari satu masalah yang kecil tapi nyata. Lalu layani dengan sungguh-sungguh. Kalau masalah itu nyata, pembelinya juga nyata. Iya. Ya. Iya. Dan yang penting sekali, usaha yang cocok itu bukan langsung besar, tapi yang bisa bertahan, Pak. Dari awal, dari kecil dulu. Ya, mulai dari kecil, tapi bertahan. Ya. Jangan, karena UMKM itu maraton, bukan sprint. Butuh waktu yang panjang. Jangkauannya waktu. Butuh waktu yang panjang, harus telaten. Dari kecil nanti menjadi besar. Ya kira-kira 3-5 tahun lah. Ya, biasanya baru kelihatan hasilnya. Karena UMKM. Ya. Jadi Pak Munawar, jangan tanya dulu usaha apa yang paling untung. Bukan jangan cari bunga yang paling untung. Tapi tanyakan usaha apa yang paling masuk akal di tempat saya dengan kemampuan saya sekarang. Ya, dan kalau ketemu langkah berikutnya tinggal kita bahas bersama nanti. Oke Pak. Jadi sekali lagi ya Pak ya. Ya. Saya harus garis bawahi gini. Jangan tanyakan apa yang paling untung, tapi usaha yang paling masuk akal di tempat lingkungan saya itu apa. Masuk akal itu yang dimaui pelanggan, yang dimaui konsumen. Ya. Ya. Yang kedua, kemampuan saya sekarang ini apa? Kalau nggak mampu ya jangan. Ya, kalau mampunya itu ya itu saja. Nah, nanti akan ketemu. Ya. Yo, kalau sudah ketemu, ayo kita nanti bahas berikutnya. Oh iya. Ya Pak ya. Oke. Ya, terima kasih Pak dari uraian tadi kami juga sedikit banyak mungkin ada gambaran ke depan. Lah ini mungkin pertanyaan berikutnya Pak. Oke. Ya. Hubungannya dengan kondisi yang ada sebelum menentukan jenis apa usaha UMKM, apakah perlu untuk semacam cari tempat yang lain atau membandingkan tempat yang lain untuk yang tepat di usaha inti, Pak? Ya. Riset itu misalnya. Iya, termasuk riset, membandingkan riset atau melakukan kunjungan dulu itu. Ya, kalau saya ditanya itu jawabannya iya. Oh iya betul. Iya, mesti harus iya sih Pak ya. Ya. Nah, tapi saya ingin luruskan dulu ya Pak ya. Membandingkan atau lebih keren kata riset itu ya Pak ya. Riset, betul. Riset UMKM itu bukan riset ala kampus ya. Kalau ala kampus kan mesti pertanyaan banyak ya. Betul. Ya, tapi banyak orang gini, banyak orang itu tidak jadi mulai usaha karena membayangkan riset itu mahal. Ya, waduh nek riset barang kalau membandingkan gitu dan sebagainya itu biayanya mahal gitu ya. Itu kalau riset perusahaan besar. Itu mahal, rumit dan penuh data ya. Padahal untuk UMKM itu risetnya itu cuma pakai mata aja kok. Sederhana Pak ya. Pakai mata aja. Pakai mata, pakai telinga dan keberanian untuk bertanya. Jadi, mata, telinga, dan mulut harus berani bertanya. Nah, apa riset itu? Nah, yang pertama adalah riset untuk lingkungan itu sendiri. Lingkungan, kalau Bapak ingin usahanya di lingkungan Bapak, itu harus riset di lingkungan Bapak, itu wajib ya. Riset ini paling dasar dan biasanya sering diabaikan. Sering diabaikan. Contohnya begini, ketika riset itu Pak, Bapak harus melihat jam-jam ramai itu jam berapa, jam-jam sepi ya jam berapa. Ya, itu harus dilihat itu, jam ramai. Lalu yang kedua adalah siapa yang lalu lalang, yang jalan itu keluarga, atau anak sekolah, atau para pekerja. Itu akan menentukan nanti dagangannya apa Pak. Ya, betul. Ya. Jam sepi, jam ramainya, siapa yang situ. Lalu pola belanja mereka itu
pola belanja harian mereka itu bagaimana? Ya. Ya. Nah, UMKM yang cocok itu menyatu dengan ritme hidup lingkungan, Ya. ya, bukan memaksakan konsep keren tapi tidak dipahami warga sekitar. Berarti jenis apa yang dibutuhkan masyarakat itu sendiri. Betul. Ya. Nah, itu risetnya seperti itu ya, Ya, Pak. ya. Nah, masyarakat itu siapa? Itu para pelajar Ya. atau para pekerja atau para keluarga. Ya. Nah, itu akan menentukan juga ya. Nah, Bapak tadi ngomong dibandingkan tempat lain. Ya oke, bandingkan di tempat lain. Itu boleh Pak. Tapi jangan meniru mentah-mentah. Oh yang lain itu seperti ini, saya akan membuat seperti ini. Jangan. Ya, Nggak boleh niru, plek itu nggak boleh. Ya. Tapi meniru boleh, tapi yang tepat untuk lingkungan Bapak. Ya, dikreasikan berarti Pak ya. Belum tentu di kampung A itu sama dengan di kampung Bapak itu sama peminatnya. Karena mungkin di tempat yang lain itu banyak pekerjanya. Ya. Tapi di tempat Bapak banyak pelajarnya. Ya, bisa. Konsumsinya kan beda Pak. Berbeda. Ya, Ya, berarti jenisnya kan juga berbeda. berbeda. Juga. Ya. Itu yang perlu dicermati yang seperti Ya. itu. Ya. Betul. Ya. Jadi membandingkan itu penting tapi jangan mencontek maksudnya seperti Iya. itu. Plak seperti itu ya. Nah, Ya. jadi kalau Bapak itu melihat usaha sejenis di tempat lain, tanyakan apa yang bikin usaha itu laku. Oh, Apa ya. yang bikin mereka itu laku. Ya. Bagian mana yang dikeluhkan pembeli. Ya. 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 Kalau usaha itu yang dikeluhkan pembeli itu apa? Supaya nanti Bapak kalau membuat usaha yang sama seperti itu, sudah tidak ada keluhan dari pembeli, Bapak sudah bisa. Karena riset itu tadi, Bapak tahu, oh yang dikeluhkan pembeli itu masakannya di situ sukanya manis-manis. Nah kalau saya mau bikin restoran apa warung di situ, ya nggak manis-manis. Yang seperti itu. Harus agak berbeda. Iya, karena disesuaikan dengan yang ada. Betul. Ya. Ya. Karena, Jadi yang dibandingkan tuh logikanya Pak, bukan kemewahannya ya. Oh iya betul logikanya. Pak. Oke. Ya. Ya karena mungkin ada sesuatu yang bentuk usaha hampir sama tapi untuk kreasinya kan juga lain lah. Pentingkah untuk penambahan atau mungkin jenis yang lebih menarik lagi di usaha itu Pak, jenisnya Pak? Jadi begini Pak. Bapak itu kalau mau unggul ya Pak ya, itu harus berbeda. Ya. Contohnya begini Pak. Bapak kalau di Solo Pak, ada pasar Klewer Pak. Oh ya. Orang jual baju kan banyak sekali Pak. Betul. Toko 1, toko 2 sampai toko 100. Ya. Jualannya kan sama semua Pak. Betul. Nggak ada bedanya Pak. Iya. Itu solusinya apa? Cari yang harganya murah. Betul nggak Pak? Betul. Ya Pak. Betul. Solusinya harga. Karena semuanya sama. Nggak ada yang beda. Tapi kalau Bapak itu mempunyai produk atau sesuatu yang berbeda, itu bukan harga Pak yang dinilai. Nilai dari produk itu sendiri. Oh ya. Ya, karena orang lain tidak bisa buat. Ya. Contoh Pak. Ya. Waduh. Misalnya ada orang jual makanan itu. Ya. Tempatnya tempatnya kampung, jalannya kecil dan sebagainya ya Pak ya. Tapi yang datang ke situ banyak sekali ya. Bahkan mobilnya Bisa bermobil-mobil. dan mobilnya mewah-mewah gitu. Iya. Kenapa orang mau datang ke situ? Katakan jual mie aja ya, bakmi ya. Kok bisa sampai begitu, kenapa? Karena pasti beda Pak. Iya. Ya, pasti ada yang beda, itu sesuatu yang beda yang membuat orang itu mau ke sana gitu loh. Nah, Iya. kalau Pak Munawar bisa membuat sesuatu yang beda dari yang sudah laris itu bikin beda, tapi bedanya yang tebel Pak, jangan yang tipis. Oh ya. Yang satunya abang, satunya kuning gitu kan cuma gitu ya. Tapi yang bedanya yang tebel. Sehingga apa? Susah ditiru. Ya. Bisa menarik konsumen itu Iya, sendiri. Bapak tidak bersaing soal harga tadi. Oh iya. Bersaing soal kualitas. Iya betul Pak. Ya. Ya, Nah, betul. di situ Pak. Iya. Ya.
Nah, gini, karena UMKM itu sering gagal tuh karena apa? Karena meniru tampilannya, Iya. ya. Iya. Tapi lupa meniru apa? Lupa meniru bahwa yang sama itu harga, Iya. Iya. bukan kualitas, rasa misalnya begitu, Pak. Oke. Lah kalau mungkin dari kualitas tadi Pak, lah terus nanti kalau di sisi lain di tempat tertentu atau tempat ini nanti dari segi kemampuan berarti kan malah menarik dengan orang lain. Lah ini nanti caranya gimana untuk menambah kualitas untuk menarik konsumen yang lain. Nah, begini Pak. Kalau Bapak itu sudah kualitasnya sudah bagus, ya, Ya. nanti orang yang beli ke tempat Bapak itu akan merekomendasikan dengan teman-temannya. Oh, kalau ya. beli barang sesuatu, misalnya Bapak jual barang A gitu ya Pak, Ya. beli tempatnya Pak Munawar, bagus loh itu. Betul. Namanya orang Jawa ngomongnya getok tular. Ya. Ya, kalau yang ngomong Pak Munawar, kamu beli tempat saya bagus, tempat saya enak, orang nggak percaya. Betul. Tapi Ya, kalau ya. yang bilang orang lain yang sudah membuktikan bahwa yang di tempat Pak Munawar itu bagus, orang akan percaya dan dia akan memberitahukan kepada teman-temannya, merekomendasikan dengan teman-temannya. Ya. Nah, kalau Bapak punya usaha, bahwa usaha itu sudah dikunjungi orang berkali-kali, tinggal genjot saja Pak itu. Kita menikmati berarti. Iya. Iya. Betul Pak. Ya. Terus untuk selanjutnya Pak, mungkin hubungannya dengan usaha UMKM ini mungkin minat. Berarti untuk kita itu hubungannya dengan usaha yang sesuai dengan minat saya. Lah itu bagaimana cara mengetahui jenis usaha yang pas sesuai dengan keinginan saya. Oke, Pak Munawar, ini pertanyaan yang kelihatannya sederhana tapi justru paling dalam itu. menurut Betul. saya. Ya. Bahwa sebenarnya banyak orang mengira bahwa minat itu sesuatu yang harus dicari dari jauh-jauh. Ya. Ya, padahal seringkali minat itu sudah ada Pak. Ada di hidup kita sehari-hari. Misalnya begini, kalau saya jawab dengan tiga cermin sederhana untuk mengenal minat itu sendiri. Yang pertama, kita bisa melihat hal yang tetap kita lakukan walaupun tidak dibayar. Ya. Misalnya, minat itu misalnya muncul dari aktivitas yang kita lakukan tanpa disuruh misalnya. Kita tanpa disuruh tapi kita melakukan hal itu. Artinya apa? Oh, kita minat. Ya toh, Pak? Ya. Enggak disuruh kok, jalan sendiri. Iya. Ya. Tanpa dijanjikan uang misalnya. Tapi tetap kita kerjakan dengan senang hati. Ya. Nah, itu contoh ya Pak ya. Tadi yang pertama, enggak disuruh, kita tetap jalan. Enggak dijanjikan uang, kita tetap jalan. Ada orang yang suka masak, walau capek tetap masak terus. Iya. Artinya dia minat. Ya. Ada orang yang suka bongkar-bongkar barang rusak. Itu minat juga kan Pak? Betul. Saya gitu lah. Iya. Ada yang suka melayani orang, ngobrol, mendengarkan cerita. Itu minat juga Pak. Iya. Iya. Nah itu minat-minat itu banyak. Nah itu semua itu bukan hobi yang sepele. Itu petunjuk bahwa itu merupakan petunjuk arah usaha kita sebetulnya. Iya. Minatnya sudah jelas ya. Kalau enggak usah dibayar kita tetap jalan. Nah yang dikerjakan itu sudah minat kan. Iya. Kalau masak udah capek ya tetap masak terus berarti dia minatnya masak. Iya. Iya. Kalau dia sering melayani orang, nah itu usaha servis. Oh ya. Kan gitu Pak. Iya. Minatnya sudah ketemu gitu loh. Nah yang kedua, dengarkan keluhan kita sendiri. Itu menarik Pak sebetulnya. Ya, coba perhatikan. Kita ini sering mengeluh soal apa sih gitu loh. Ya. Kok di sini nggak ada yang jual ini ya? Itu kan keluhan. Kalau ada layanan seperti ini pasti enak. Itu Iya. keluhan juga. Betul. Nah, keluhan itu yang berpeluang itu sering
keluhan-keluhan tadi yang disampaikan tadi itu berpeluang untuk menunjukkan bahwa dia peka. Ya. Nanti kan dikatakan kok di sini nggak ada yang jual begini ya. Itu kepekaan sebetulnya Pak. Oh iya. Dia iya. peka. Wah, seandainya saya jual begini, itu pasti ada yang suka. Udah minat di situ. Lalu yang kedua, kalau layanan seperti ini, wah pasti banyak orang yang datang. Tadi ngomong soal rasanya, sekarang soal pelayanannya. Oh iya. Okay. Itu kan sudah timbul Pak minatnya. Kalau saya buka usaha ini, saya akan melayani dengan yang lebih baik dari yang sekarang. Itu sudah minat Pak, timbul gitu ya. Karena itu ada kepekaan, ada pengalaman, dan itu potensi usaha. Sebenarnya seperti itu. Ya, tapi kalau mungkin Pak, ini kan kemungkinan ini saya ambil contoh dan mungkin saya minta kejelasan. Saya tuh minatnya mungkin usaha di bidang perbengkelan. Ya. Tapi ternyata di lingkungan tersebut atau mungkin keahlian saya malah mulai timbul mungkin bisa UMKM yang jenisnya makanan. Apakah kita tetap bersikukuh di usaha bengkel atau mungkin mengalih ke makanan tadi Pak? Begini Pak, orang itu punya hobi itu tidak hanya satu. Oh ya. Ya misalnya Pak ya, saya suka olahraga. Ya. Tapi saya juga suka musik. Oh ya. Saya juga suka soal mengajar misalnya begitu ya Pak ya. Jadi kalau Bapak tadi punya keahlian ke perbengkelan, lalu mau buka usaha makanan, kalau orangnya mau belajar terus, kalau Bapak mau belajar terus, bagaimana terus belajar, nggak ada jeleknya. Silakan aja. Kalau minatnya ke situ, ikuti saja. Tapi sekali lagi jangan coba-coba, Pak. Ya, ini karena usaha ini ada unsur taruhan, Pak. Ya, betul. Jadi atau gagal, kan gitu lah, Pak. Nah, kita harus bisa meminimalisir kegagalan itu supaya tidak gagal bagaimana dengan riset itu tadi, Pak. Oh iya. Ya, silakan Bapak mau buka usaha apapun juga. Itu asal minat, bukan sekedar meniru yang viral. Ikut-ikutan. Oh ya. Jadi memang harus dari hati, tapi ditekuni betul. Betul, itu. Silakan, nggak apa-apa. Walaupun mungkin dari awalnya tidak ke arah itu, mungkin tidak di arah masakan atau usaha catering, tapi awalnya bengkel tapi catering tidak masalah itu Pak ya? Nggak masalah. Oke, ya. Saya juga punya usaha banyak Pak. Ya Pak ya, kan tidak hanya satu garis lurus. Kita punya beberapa yang nggak ada hubungan bisnis satu dengan bisnis yang lainnya. Kuncinya satu ya Pak ya, berarti harus belajar dan ditekuni ya. Betul. Oh, sepakat Pak. Ya. Dan mungkin ada lain Pak. Terkadang kita usaha itu ada semacam pengganggu. Dalam arti kita mungkin usaha bengkel tadi ya Pak ya. Kita belum jadi, mungkin ada yang lain. Apakah itu harus ditekuni dulu atau mungkin kita langsung beralih Pak? Maksudnya pengganggu itu bagaimana? Pengganggu Pak? Itu ada pesaing gitu. Pesaing, kompetitor itu. Itu gimana Pak? Pak, kalau kita ngomong soal kompetitor, itu di mana-mana pasti ada. Betul Pak. Ya. Nah, masalahnya sekarang siap nggak kita? Mental kita siap nggak untuk menghadapi kompetitor itu? Oh iya, betul. Ya, jadi begini Pak, saya bilang berkali-kali Pak. Bapak harus punya keunggulan. Ya. Yang ke kompetitor itu susah menandingi Bapak. Oh, itu yang penting. Ya. Bapak sekarang usaha sapi misalnya. Betul Pak. Ya, usaha sapi. Ya. Kan banyak pengusaha sapi juga. Iya. Apalagi yang di Boyolali itu sapi banyak banget ya, Pak. Ya. Iya, betul Pak. Ya. Tapi kenapa pelanggan kok suka beli ke Bapak? Ya. Iya. Pasti ada sesuatu yang beda. Ya. Di diri Bapak di situ jadi. Ya, misalnya kualitas sapinya bagus. Betul. Sapinya sehat-sehat. Betul ya. Ya Pak ya, gemuk-gemuk, dagingnya banyak. Ya. Harganya lebih mahal dikit
Iya. Mungkin Pak Munawar harganya lebih mahal didik, tapi kualitasnya kan bagus. Dan pelayanan mungkin. Nah, ya. itu yang penting Pak, yang seperti itu. Inilah yang bisa kami ambil hikmahnya dari Pak Grigo. Ya. Dalam hal ini kata-kata tadi berarti kan kualitas dan mungkin hubungannya dengan harga mahal tidak masalah, tapi pelanggan tetap ke kita. Jadi Bapak itu menangnya di kualitas sapinya tadi, dan pelayanannya Bapak itu nggak bisa dilawan. Iya. Kan gitu kan? Betul. Nah, Bapak bisa ini yang penting, karena Pak Munawar ini saya tahu orang pasar, pasti komunikasinya dengan orang-orang itu bagus. Kalau nggak bagus nggak bisa laris. Kalau nggak ada bagus nggak dapat proyek. Betul nah, Pak. Ya. Ini Pak, relationship ini harus dijaga terus. Konsisten. Betul. Jangan sampai sekarang begini besok pagi beda lagi. Itu. Harus pelayanan itu harus konsisten apa? Konsisten bagus. Iya betul. Terus mungkin hal yang lain Pak. Hubungannya tadi masalah kompetitor. Apa yang bisa kita mungkin siasati untuk kita lebih kualitas dengan kompetitor? Maksudnya biar kompetitor itu jalan di tempat tapi kita bergerak maju. Oke. Jadi begini Pak, sebagai pengusaha itu kuncinya adalah yang pertama, kita tidak boleh jalan di tempat. Oh ya. Ya, kita boleh jalan di tempat. Bapak melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang dulu perusahaannya itu gede, yang terkenal, tapi sekarang nggak ada, nggak kedengaran perusahaan itu. Betul. Karena apa? Mereka jalan di tempat. Nah, yang penting bagaimana Pak untuk usaha itu bisa lancar. Kita harus berkreativitas. Kreativitas itu penting. Dari kreativitas itu menimbulkan inovasi. Ya, kita menunjuk. Jadi harus dikembangkan terus. Ya, misalnya Bapak pengusaha sapi, Pak, sapi itu kan hewan yang dikembangkan apanya? Ya Pak ya. Betul. Sekarang Pak, sapi hanya dikasih rumput saja, sama dikasih vitamin-vitamin dengan kualitas makan yang bagus, kan beda Pak. Iya, betul. Telur Pak ya. Telur tuh ada yang telur kalau dipecah kuningannya jadi kuningnya kuning biasa. Kalau yang organik beda lagi. Kalau yang apalagi nanti warnanya jadi orange itu. Betul. Tergantung dari makanannya juga Pak. Faktor makanan itu. Ya, makanan. Tanaman Pak. Yang satu sama-sama ditanam, sama-sama buahnya. Yang satu buahnya bisa besar-besar dan manis lagi. Yang satunya buahnya kecil-kecil dan tidak manis. Itu tergantung dari pemeliharaannya kan Pak. Iya, betul. Ya Pak ya. Betul. Jadi seperti itu. Nah itu harus kreativitas. Nah, itu harus belajar Pak. Ya Pak ya. Bagaimana supaya sapi tadi itu bisa seger, bisa kan. Kenapa sapi impor dengan sapi lokal itu lebih mahal sapi impor? Kalau kita makan steak Pak, pakai daging lokal itu lebih murah daripada daging impor. Betul, iya. Karena apa Pak? Pemeliharaannya, karena gizinya, karena makanannya. Kan beda Pak. Iya, betul. Nah, makanya kita akan ngutak-ngutak terus itu Pak. Ya, kita ngulik terus di situ. Bagaimana supaya kalau sekarang sudah seperti ini sudah bagus, Bapak jangan duduk di kursi goyang, nggak ada lawan yang bisa. Nanti sebentar lagi ada loh Pak. Karena ada teknologi loh sekarang loh Pak. Betul, ya. Betul. Jadi kuncinya adalah kreativitas dan inovasi. Jangan jalan di tempat. Kembali ke minat tadi Pak. Mungkin minat suatu usaha UMKM terkadang ada di sekitar kita, atau bahkan saya sendiri terkadang minatnya itu berubah di tengah jalan. Lah, bagaimana caranya lebih kembali ke posisi semula minat saya, katakan mungkin usaha di sapi. Saya kok kingguh ternak di usaha domba. Lah nanti apakah itu dua-duanya dilakukan atau mungkin cukup kembali ke satu lagi? Solusinya gimana Pak? Nah, ini tergantung Bapak. Bapak itu mau punya usaha satu atau dua? Oh ya. Ya,
Nggak apa-apa Pak. Bapak usaha sapi, kemudian punya pekerjaan yang lain, usaha domba. Ya. Itu namanya pengembangan Pak. Namanya pengembangan. Ya, tapi ya. tapi bukan berarti sapinya harus dimatikan loh. Oh ya, ya. Ya, Usaha yang utama itu tetap diutamakan. gitu. diutamakan. Tetap diutamakan. Nanti kalau Bapak kepengen usaha, itu namanya pengembangan. Gitu, Ya. ya. Pengusaha selalu begitu Pak. Tidak pernah puas. Ya, Ya. sudah punya satu, punya dua, punya dua, pengen tiga. Seperti itu Pak. Seperti Pak Grego juga ya. Wow. Saya juga kepingin, maka saya berterima kasih kan untuk bisa menimba ilmu kayak gini berarti ya. Ya, Bapak harus punya itu Pak. Iya. Punya pengetahuan yang itu ya. Sekarang usaha sapi, oke jalan. Jalanin terus. Ya. Tapi jangan turun loh Pak. Oh ya. Tingkatkan terus. Ya. Nah, kesalahan UMKM biasanya itu nggak tahan mental. Oh. Bosan di tengah jalan. Ya, betul. Ya. Ya, ketika ini sudah nggak dirawat, begini Pak. Maaf Pak, biasanya orang tuh nggak bisa berpikir dua atau berpikir tiga sekaligus. Ya. Ya, Betul. kalau Bapak sudah senang A, oke, sekarang ganti senang B. Ya. Wah, B ini terus di waktunya habis untuk B, A-nya lupa. Ya. Akhirnya apa? Turun Pak. Oh Lupa ya. diperhatikan, turun. Artinya lama-lama nggak laku. Ya. Lalu yang disalahkan sekarang jual sapi sudah nggak laku sih. Sebetulnya yang salah bukan sapinya, Ya. karena kurang diperhatikan, karena kurang ditekuni. Ya. Ya, oke. Sekali lagi usaha harus kreativitasnya naik, inovasinya oke. Usaha yang kedua, usaha yang ketiga, silakan. Ya, ini berarti saya nambah lagi untuk pertanyaan hubungannya dengan yang sudah jalan seperti yang saya rasakan berjalan stagnan. Nah, terus ini mungkin ke produk yang lain. Contoh mungkin sekarang ini ada UMKM hubungannya dengan pelayanan di bidang kalau di sekitar tempat tinggal saya mungkin permintaan sembako. Nah, walaupun berbeda jenis UMKM, solusinya gimana kalau mungkin harus ditekuni bareng, harus membutuhkan banyak tenaga atau solusinya gimana Pak? Maksudnya mungkin berarti saya ternak dan ini berbeda sekali jenisnya, mungkin jenis yang bentuknya sembako. Gimana itu Pak? Saya juga punya penerbit, saya juga punya jual makanan Pak, kan beda. Oh iya. Yang satunya kertas, yang satunya gorengan. Nah, ya. Cocok sekali itu. Sekali lagi yang penting Pak, Ya. ya, Bapak sepintar-pintarnya seseorang itu pasti ada batasnya. Iya. Gak bisa Bapak bareng-bareng usaha semuanya dikerjakan sendiri. Iya. Nah, Bapak harus punya kader yang spesifik. Iya. Maksudnya yang beternak sapi ya ada direkturnya sapi. Iya. Nanti kalau ada UMKM yang lain sembako ya ada direkturnya sembako. Oh gitu. Harus Iya. ya, Bapak harus punya kader-kader yang seperti itu. Nah, lalu apa tugasnya Munawar? Tugasnya Munawar adalah membuat strategi-strategi yang di atas. Yang di atas, yang teknis serahkan pada mereka. Oke. Ya. Pak Munawar jangan ngomong teknis lagi. Nggak sempat nanti berpikir yang itu. Iya. Ya, ngomong soal bagaimana kepemimpinan, bagaimana strateginya, bagaimana manajemennya. Ngomongnya di situ. Ya. Ya, Betul. jadi maju tidaknya ini tergantung direkturnya Bapak. Ya, betul. Kalau Bapak mendapatkan direktur yang bagus, direktur yang cekatan, direktur yang cerdas, yang mau turun tangan, menjadi leadership yang bagus, sukses Pak. Hasilnya bisa maksimal berarti. Bisa. Ya, oke. Ya. Nggak apa-apa. Bapak punya 10 usaha yang namanya konglomerasi itu namanya. Oh ya. Konglomerasi bukan berarti gede gitu ya. Beberapa usaha kecil-kecil yang jadi satu kesatuan gitu ya. Ya. Nggak masalah. Beda-beda jenis UMKM-nya, nggak apa-apa. Ya. Terima Cari kasih. kader yang mumpuni, yang bisa memimpin yang seperti itu. Jadi tidak harus menggunakan
kita sendiri. Ya, Bapak nanti di manajemennya. Oh, Saya juga iya. enggak. Saya punya percetakan, Pak. Saya punya mesin cetak. Ditanya, Pak Grego cara menghidupkan mesin gimana? Enggak bisa saya. Iya, iya, oke. Betul, Ngidupin Pak. mesin aja enggak bisa. Tapi bisa merintah anak buah, tenaga kerja. Bisa. Iya, memberikan peluang berarti. Misalnya begitu loh, Pak. Iya, Misalnya betul. begitu. Iya, iya. Ya, Saya punya perusahaan lain ya, misalnya garment, Pak. iya. Ditanya Pak Grego, ini kainnya jenisnya apa? Enggak ngerti saya. Iya, 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 iya. Iya, iya. Ya itu kan teknis, Pak. Betul. Bapak nanti ke sana. Iya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Grego. Ini hubungannya dengan niat dan mungkin bisa dikembangkan untuk jenis-jenis yang lain. Saya ini sangat berterima kasih dapat aspirasi hubungannya dengan niat saya dan mungkin bukan klarifikasi keahlian saya, tapi bisa untuk membuka peluang usaha. Ya jelas itu. Ya. Ya. Untuk selanjutnya Pak, untuk di bidang UMKM ini tentunya mementingkan suatu kualitas dalam hal produk kita. Bagaimana cara kita untuk bisa mempertahan atau membuktikan bahwa produk-produk UMKM kita itu kualitas. Baik, Pak. Jadi begini, Pak. Masalah kualitas ya, Pak ya. Ya. Nah, biasanya UMKM itu karena bersaing masalah harga. Ya. Ya. Lalu bagaimana supaya harganya masuk supaya tidak rugi. Ya. Nah, itu menurunkan kualitasnya. Biasanya. Iya. Ya, Pak ya. Misalnya bikin bangunan saja, Pak ya. Wah, di sana kok berani harga sekian, saya kok tidak berani ya. Kok saya nggak masuk ya. Kurangin semennya, besilnya dikecilin. Bahaya nih, Pak. Bisa ambruk nanti rumah itu. Oh iya. Ya, Pak ya. Berarti fatal malah itu ya? Fatal sebetulnya. Oke. Jadi saran saya, Pak ya. Kita jangan bersaing masalah harga. UMKM biasanya mengurangi porsi dari produk itu sendiri. Iya. Itu fatal. Iya. Ya, yang penting bagaimana kualitas itu tadi. Kalau sudah kualitasnya seperti itu dijaga, jangan sampai turun. Dinaikkan saja, Pak. Kalau dinaikkan harganya nggak bisa. Nggak nutut dengan pesaing. Dengan gitu. pesaing. Nah, Iya. Bapak jangan ikut-ikutan. Nanti perang harga konyol. Akhirnya nggak semuanya bubar itu nantinya. Oh Ya. iya iya. Lebih baik Bapak menaikkan kualitas ini. Kalau perlu naikkan harga. Silakan pilih. Kalau barang saya bagus. Kalau barang yang lain kualitasnya di bawah saya. Iya. Ya. Betul. Jadi coba Bapak itu kualitasnya dinaikkan dengan pelayanan yang lebih bagus. Nanti orang akan tahu, Pak. Iya. Wah, beli tempatnya Pak Munawar mahal sedikit tapi kualitasnya terjamin. Oh iya, betul. Iya. Itu loh, Pak. Iya. Ya. Ya. Ya, mungkin kalau hubungannya dengan pesaing kan biasanya kan hanya menurunkan harga, berarti kita tidak boleh kalau turun harga berarti kan malah fatal, berarti malah kualitas yang diunggulkan berarti itu ya. Kalau perlu dinaikkan. Harga naik kalau kualitas bagus saya kira tidak masalah itu. Tidak masalah. Oh iya, setuju itu Pak. Iya iya iya, betul. Jangan ikut-ikutan, Pak. Ya. Ya. Nanti malah kalau mengikuti Rusak pesaing semua malah nanti. hancur. Hancur semuanya. Oh, iya, sepakat itu Pak. Nanti Ya, perang harga itu nggak ada untungnya. ya. Ya. Betul. Pertama, kualitasnya turun. Konsumen akan rugi, Pak, kualitasnya turun. Iya. Ya. Betul. Ya. Ya. Yang kedua juga perang-perangan harganya rusak semua, jebol semua nanti. Pengusahanya jebol semua. Iya. Gitu. Berarti mungkin apakah perlu kalau masalah kualitas perlu mengetahui siapa yang kita tuju, barang kita itu masuk ke siapa, atau mungkin semuanya harus kita lalui Pak. Maksudnya
menuju ke siapa karena kualitas kita itu bagus. Maksudnya kan barang kita kualitas. Ya. Nah, padahal orang terkadang cenderung hanya pengen harga murah. Lah, cara untuk memastikan barang kita kualitas ke konsumen itu bagaimana itu, Pak? Ya, sekarang sudah banyak teknologi ya Pak ya. Oh ya. Bapak bisa promosi melalui media sosial. Ya ngomong saja. Ya, kita tetap jaga kualitas, kita tidak malah menurunkan harga, menaikkan harga karena menjaga kualitas yang seperti itu. Iya. Ya. Jadi harus ada pengantarnya bahwa barangnya Pak Munawar itu lebih bagus daripada dari kompetitor. Dan dibuktikan ada testimoni misalnya gitu Pak. Ya, Bapak harus mulai belajar di media sosial testimoni yang seperti apa gitu. Ya. Ini Bapak, mungkin saya ingin yang paling utama yang kami tanyakan masalahnya UMKM ini mungkin ada banyak membuat barang tetapi dalam hal pemasaran yang bisa tidak bisa. Jadi orang itu banyak orang yang bisa memproduksi tapi keluarnya menjual. Padahal jual itu yang utama yang menjadi uang. Lah bagaimana kita untuk menyelesaikan itu untuk pemasaran produk-produk kita, Pak? Oke. Penting Pak pertanyaan itu Pak. Karena banyak usaha tidak berhenti karena rugi tapi karena ragu-ragu. Oh iya. Ya, nah pasar itu tidak bicara lewat pujian Pak. Enggak, wah barangnya Pak, enggak. Tapi pasar bicara lewat perilaku. Jadi perilaku pasar itu bagaimana? Iya. Ada beberapa hal yang harus bagaimana supaya barang Bapak itu diterima di pasar. Pertanyaan gitu. Betul. Nah, yang pertama ada pembeli ulang. Maksudnya benar. Kalau orang itu hanya sekali membeli saja, itu artinya belum diterima di pasar. Oke. Harus ada repeat buying. Iya. Ya, kalau ada orang membeli 2 kali, itu kebetulan. Kalau 3 kali, itu tandanya bahwa dia sudah percaya dengan produk Bapak. Oh. Ya, jadi ukuran keberhasilan tidak. Itu kalau biasanya, kalau Munawar buka usaha baru, nyoba, orang baru coba-coba. Sekali datang, lalu nggak datang lagi, gagal Anda. Iya. Kalau sudah sampai 3 kali orang itu datang, itu tandanya orang itu percaya bahwa produk Bapak itu. Dan orang akan itu bahwa produk Bapak itu dia suka, mauin oleh mereka. Ya? Nah, yang kedua, pembeli itu datang itu tidak diajak. Ya, ketika kita promosi dan sebagainya, dia nggak diajak, tapi datang sendiri. Karena apa? Dapat omongan dari orang lain. Oh, berarti nggak usah promosi, tapi bang promosi malah orang lain ya? Yang orang lain. Iya, Nek betul. tuku apa-apa yang nggone Munawar. Kalau Iya. beli apa-apa di tempatnya Pak Munawar gitu. Mungkin kalau jenis, mungkin sapinya besar-besar dan dagingnya tebel kan gitu. Oh iya Pak, betul. Iya. Nggak diajak orang, tapi dia datang sendiri akan membuktikan apa-apa benar gitu loh. Iya. Nah, jadi itu namanya sudah berhasil Pak. Iya. Ya. Oke. Nah, begini. Juga datangnya dari komplain, Pak. Misalnya begini. Bahwa komplain itu kadang-kadang berubah jadi masukan. Tapi komplain yang membangun utamanya ya. Gini Pak komplainnya gini. Saya nggak mau beli lagi sih tempatnya Pak Munawar. Aku kapok, saya kapok. Itu yang emosional ya Pak ya. Oh iya. Tapi ada yang gini. Pak, gimana Pak kalau saya nanti beli di tempatnya Bapak itu tadi, mbok saya ditambahi dikasih makanan 1 karung. Misalnya. Oh ya, bisa. Misalnya begitu Pak ya. Oke. Itu kan komplain. Iya. Artinya apa? Oh iya, nggak apa-apa. Pasti Bapak bilang, ya nanti saya kasih 1 karung tambahan extra food atau apa misalnya seperti itu. Ya, itu komplain tapi jadi masukan Pak. Ya. Ngerti itu, komplain lagi. Mungkin kalau Bapak nanti jual makanan,
rasanya sudah enak Pak. Mungkin kemasannya bisa lebih bisa lebih rapat misalnya supaya Ditingkatkan. nggak melempem misalnya seperti Iya, itu. iya, Nah, iya, betul. itu komplain Pak, tapi sebetulnya orang sudah menyukai Ya, seperti itu. hanya ditambahi fasilitas. Nah, oh misalnya iya, seperti betul itu. ya. Ya, Bisa jadi kebaca. Bapak nanti kalau orang itu sudah seneng, sudah balik 3 kali tadi ukurannya keberhasilan Bapak. Coba ditambahi sesuatu lagi supaya lebih wow, Ya, ya, ya. lebih menggigit, lebih wah seneng banget gitu loh Pak. Lah ini mungkin ada tambahan lagi, mungkin bagaimana kalau ada konsumen yang bisa meminta tambahan tadi, tapi kita tidak usah menambah kos. Lah mungkin hubungannya dengan termasuk pelayanan atau apa itu, mungkin yang bisa lebih menarik lagi bahwa produk ini pemasarannya juga sudah lancar. Begini Pak, ngomong soal sapi aja gampang ya Pak. Iya, betul. Mereka membeli sapi itu mungkin dirawat dulu ya Pak ya mungkin tidak hanya disembelih atau mungkin dibawa pulang, mungkin dibawa beli pedet misalnya, beli Betul, anak sapi misalnya. betul. Ya. Nah, Bapak bisa menambahkan nanti kalau pelihara sapi makanannya selain rumput, selain dedaunan dan sebagainya. Iya. Nah, dikasih ini Pak, apa misalnya yang harus Jenis makanan tertentu ya, Iya. supaya sehat nanti Iya. setiap sebulan sekali dikasih vitamin ini. Iya. Itu sudah tambahan itu. Iya. Ya. Betul. Itu sudah namanya value added, apa tambahan nilai. Iya. Tambahan nilai yang di situ itu. Lah. Jadi kalau membeli sapi di tempatnya Pak Munawar itu Iya. ditambah ilmu sama Pak Munawar supaya sapinya sehat, Iya. supaya gemuk, ya. Dagingnya Supaya merah. dagingnya merah, Menarik, tidak ya. gampang sakit. Iya, Nah, betul ya. itu sudah Pak. Sudah sesuatu tambahan nilai. Ya. Oke. Terima kasih sekali. Ini hubungannya dengan fasilitas apapun dan saya sangat bangga sekali Bapak hubungannya dengan saat ini saya sudah bisa bertemu dengan Pak Grigo. Saya sudah mendapatkan pengalaman apapun yang selama ini kami tunggu-tunggu bisa ngobrol bareng sama Pak Grigo. Dan ini sangat luar biasa bagi saya bisa bertemu dengan Pak Grigo dan aspirasi untuk ke depan usaha UMKM kami bisa bertambah lancar. Amin. Ya. Semoga kita semuanya, saya juga mendoakan agar Pak Grigo bisa sehat selalu, lancar semuanya. Amin. Oke, terima kasih Yeah. Pak Munawar. Nanti suatu waktu nanti kalau ada waktu kita ngomong-ngomong lagi. Terima kasih sekali waktu yang tepat. Yeah. Oke, saudaraku dan sahabat semua yang sedang mendengarkan, dari awal sampai akhir obrolan kita hari ini sebenarnya benang merahnya satu. Bahwa usaha itu bukan soal paling pintar atau paling cepat atau paling besar. Nah, kita mulai dari membaca lingkungan sekitar, berani melangkah walaupun dengan modal kecil, melakukan riset sederhana dengan mata hati, dan bertanya, memilih usaha yang sesuai dengan minat, serta menjaga kualitas dengan kejujuran dan konsistensi. Dan sampai akhirnya memahami satu hal penting bahwa pasar akan menerima dengan caranya sendiri. Pasar tidak minta kita sempurna, pasar hanya minta kita bisa dipercaya. Kalau hari ini usaha kita ada dan masih kecil, itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah berhenti terlalu cepat. Kalau hari ini masih ragu, itu wajar. Yang berbahaya adalah tidak pernah mulai. UMKM bukan tentang siapa yang paling hebat di awal, tapi siapa yang paling tahan di tengah jalan. Saudaraku, dan siapapun yang sedang mendengarkan podcast hari ini, mulailah dari hal yang kecil tapi nyata, rawat dengan niat baik, dan jalani dengan sabar. Karena usaha yang baik itu tidak selalu langsung terlihat besar, tetapi selalu bertumbuh diam-diam di hati pelanggannya. Terima kasih sudah mendengarkan
Tetaplah semangat dan jujur, dan jangan pernah meremehkan langkah kecil. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Sehat selalu dan semangat bisa. Semangat.